Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Alvina Juliani dari kelas 10 MPLB. Tujuan saya membuat video kali ini, saya ingin menjelaskan materi tentang lingkungan kantor. Pertama, saya ingin menjelaskan pengertian lingkungan kantor. Lingkungan kantor adalah segala sesuatu yang ada di sekitar perusahaan atau organisasi yang mempengaruhi dirinya dalam melaksanakan tugas-tugasnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang kedua, ada macam-macam lingkungan kantor. Macam-macam lingkungan kantor terbagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah lingkungan fisik kantor. Lingkungan fisik kantor adalah segala sesuatu yang secara fisik berada di lingkungan kantor yang mempengaruhi karyawan dalam melaksanakan tugasnya. Contohnya seperti laptop, komputer, printer, atau lain sebagainya. Yang kedua adalah lingkungan sosial kantor. Lingkungan sosial kantor adalah suatu hal yang menunjukkan pada hubungan antar orang yang terlibat dalam kantor. Lalu ada faktor lingkungan fisik kantor. Faktor-faktor lingkungan fisik kantor ada 6. Yang pertama adalah pewarnaan. Masalah warna dapat berpengaruh terhadap karyawan di dalam melaksanakan pekerjaan. Akan tetapi, banyak perusahaan yang masih kurang memperhatikan masalah warna. Misalnya, pewarnaan pada dinding kantor. Hendaknya mempergunakan warna yang lembut seperti warna putih, oranye, ataupun biru. Yang kedua ada penerangan. Pencahayaan dapat mempengaruhi karyawan baik secara fisik maupun psikologis. Secara fisik, tidak memadai pencahayaan dapat meningkatkan kelelahan dari para karyawan akibat dari ketegangan mata yang berlebihan. Secara psikologis, hasil pencahayaan yang tidak memadai dapat menyebabkan hilangnya semangat dan akhirnya menyebabkan penurunan kuantitas dan kualitas dalam kinerja para karyawan. Yang ketiga ada udara. Di dalam ruangan kerja, karyawan dibutuhkan udara yang cukup, di mana dengan adanya pertukaran udara yang cukup akan menyebabkan kesegaran fisik bagi para karyawan. Yang keempat ada suara bising. Suara bising sangat diperhatikan karena dapat mengganggu kesenangan kerja, merusak pendengaran, dan dapat menimbulkan miscommunication. Yang kelima ada ruang gerak. Dalam suatu perusahaan, hendaknya karyawan yang bekerja mendapat tempat yang cukup untuk melaksanakan pekerjaannya. Yang keenam ada kebersihan kantor. Kebersihan kantor dapat menciptakan lingkungan kantor yang bersih, rapi, dan bersahaja, sehingga karyawan pun dapat merasa nyaman dalam melaksanakan tugasnya. Lalu ada komunikasi lingkungan sosial kantor yang terbagi menjadi 6. Yang pertama ada komunikasi formal. Komunikasi ini dilakukan dalam situasi formal, sehingga bahasanya pun harus merujuk pada kondisi formal. Yang kedua ada komunikasi informal. Komunikasi ini terjadi dalam hubungan keseharian, baik antara sejawat maupun dengan bawahan. Yang keenam ada komunikasi eksternal. Komunikasi ini terjadi antar pihak lembaga kantor dengan pihak-pihak di luar lembaga kerja. Yang keenam ada komunikasi internal. Komunikasi ini melibatkan orang-orang yang masih terdapat dalam lingkup suatu kantor. Yang keenam ada komunikasi vertikal. Komunikasi ini merujuk pada kedudukan dalam organisasi seperti dari atasan ke bawahan. Yang keenam, komunikasi horizontal. Komunikasi ini terjadi antar teman sejawat. Sekian pembahasan lingkungan kantor dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.